Kau mikirin apa? Woi, mikirin apa? Kau mikirin apa? Aku tanya. Apa tadi? Kau lagi mikirin apa? Kau pernah mikir gak sih? Atau kau pernah dengar gak? Misalnya gitu, ada Tuhan tuh kan? Gimana ceritanya kalau Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia gitu? Maksudnya dia tuh kan udah apa ya? Udah paling hebat gitu ya dibilang ya, tiba-tiba karena dia bisa menciptakan semuanya, dia menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia gitu. Itu kan paradoks kemahakuasaan itu kan? Kenapa? Kan lumayan terkenal sih kalau nggak salah itu. Oke, iya. Mungkin kayak gitu konsepnya. Gimana menurutmu? Kenapa itu? Apakah Iya. Tuhan bisa menciptakan? Iya, maksudnya apa Tuhan bisa buat sesuatu yang, contoh menciptakan sesuatu yang lebih hebat atau dari gini, dia? bukan sesuatu sih, apakah Tuhan bisa menciptakan manusia yang lebih hebat dari dia gitu? Technically bisa sih sebenarnya. Terus kalau dia nggak bisa, maksudnya kalau dia bisa, Berarti ada jadi yang siapa dong yang lebih berkuasa, lebih Tuhan hebat atau dari Tuhan? Tuhan atau manusia itu tadi? Tetap Tuhan, cuman kan ada hierarki jadinya, pencipta dan ciptaan gitu. Penciptanya tetap Tuhan, dan ciptaannya adalah manusia. Iya, nggak, maksudnya contoh lah kayak komputer atau kalkulator lah gitu. Manusia yang ciptakan kalkulator kan gitu kan. Terus iya, kalau kita tengok dari sisi kemampuannya kan, kalkulator yang bisa menghitung lebih cepat dari manusia, lebih instan dibanding manusia secara kemampuan gitu. Iya, tapi kan itu udah diprediksi kian sama manusia gitu, udah diajarin kalkulatornya gitu. Artinya kan lebih hebat dalam satu konteks tertentu gitu. Dalam satu kondisi tertentu dia lebih hebat daripada manusia itu sendiri ya. Tapi kalkulator itu tetap ciptaan manusia. Iya. Dan tidak lebih superior dari manusia. Karena kalau komputer atau kalkulator itu mau lebih hebat dari manusia, maka komputer dan kalkulator itu harus melebihi semua aspek yang dimiliki oleh manusia, bukan hanya aspek berhitung aja. Oke. Kalau gitu, andai kata analoginya ada sebuah alat tuh yang bisa lebih hebat diciptakan oleh manusia yang melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Contoh kita tahu sekarang AI, itu kan perkembangannya pesat gitu ya kan, perkembangannya pesat, bahkan bisa melebihi manusia, bahkan kedepannya mungkin dia akan menggantikan semua aktivitas yang sekarang manusia lakukan gitu. Tapi faktanya nggak terjadi kan? Ya belum terjadi, tapi secara logika berpikir dan prediksi kedepannya kan ada kemungkinan itu akan terjadi. Dan aku mikir gini, gimana kalau konsep ini diterapkan dalam penciptaan Tuhan itu tadi? Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia, yang lebih, saya katakan lebih berkuasa dari dia, sehingga malah membuat, karena gini loh, ketika misal jadilah ini, apalagi di film-film kan kita sering itu robot-robot ya, itu ada robot-robot gitu kan, dimana manusia itu terakhir punah, menggantikan digantikan oleh mesin-mesin AI tadi kan. Maksudku pikir gini, ini kan hampir sama gambarannya, bahwasannya ketika Tuhan menciptakan, ketika dia bisa, kita kan sepakat tadi Tuhan bisa akan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia karena dia maha kuasa gitu kan. Ketika dia menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia, artinya dia membuat dirinya lebih apa ya? Bukan lebih sih, tetap pada kondisinya. Tapi karena kondisi yang diciptakan itu lebih hebat dari dia, secara tidak langsung membuat degradasi nilai sih bahasanya ya. Sehingga membuat Tuhan itu sendiri posisinya ada di bawah dan mungkin bakal punah ke depannya gitu. Kalau aku rasa sih bukannya Tuhan menurunkan kualitas dirinya gitu. Dia tetap maha kuasa, maha mampu. Hanya saja apa yang mau dia ciptakan itu punya batasan gitu, punya limit. Contoh gini, misalnya ya, kaulah nih,
kau kan laki-laki. Mm-mm. Laki-laki itu kalau dalam hal pembuatan anak lah kita bilang kan, karena penciptaan kan agak mirip dengan pembuatan anak gitu kan. Nah, Oke. kau adalah laki-laki yang poten. Kan ada laki-laki impoten yang tidak Oh, bisa oke, menghasilkan. iya, oke. Ada laki-laki yang poten yang bisa menghasilkan anak. Oke, Katakanlah kau oke. yang poten. Iya, memang poten kok. Ya, kita belum tes itu ya. Oke, Nah, katakan kau poten. Lalu kau disuruh untuk menghamili seorang perempuan yang mandul. Nah, apa yang terjadi? Ya perempuan itu nggak hamil. Kau tidak bisa menghasilkan anak. Apakah artinya kau jadi impoten? Atau karena perempuan itu punya limit, punya batasan? Oke, ya. Apa kau jadi impoten? Enggak, aku enggak. Enggak, kau tetap karena poten kan? tetap poten. Cuman yang mau kau hamili itu punya batasan. Oke. Nah, begitu juga sih dengan manusia. Bukannya Tuhan tidak bisa menciptakan yang lebih hebat daripada dia, cuman apa yang mau dia ciptakan ini atau ciptaan itu punya limit. Semua makhluk yang ada di level ciptaan itu punya limit yang membuat mereka tidak bisa setara atau melampaui penciptanya gitu. Tapi kan gini, maksudnya konsep kemahakuasaan itu sendiri kan menghilangkan batas itu sendiri. Artinya maksudnya menghilangkan mungkin kasusnya hierarki kali ya, hierarki ciptaan pencipta ya. Iya, ada pencipta dan ciptaan. Gitu. Artinya karena ada pencipta dan ada ciptaan, di situ ada batasan di mana ciptaan itu nggak bisa melampaui Nggak bisa pencipta. melewati batas. Tapi kan di konsep kemahakuasaan itu sendiri menghilangkan batasan itu tadi dengan asumsi awal gitu kan, premis ya. Itu maksudnya dengan logika di awal Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatunya tanpa ada batasan karena kemahakuasaan itu tadi. Ya artinya kalau dia dibatasi sama kondisi tertentu, artinya dia nggak maha kuasa dong. Atau gini, alasan kenapa sesuatu memiliki kuasa atau otoritas maksudnya, karena ada batasan. Jadi kalau batasan itu dicabut, ya jadi invalid gitu. Contoh misalnya gini, kayak misalnya presiden nih. Oke. Presiden di negara ini adalah orang yang kita katakan paling maha kuasa lah gitu ya kan, yang dia bisa kasih perintah apa saja dituruti gitu kan. Dan kita tiernya masyarakat biasa. Tier ya, oke. Level masyarakat biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dengan seenaknya gitu. Nah, yang membedakan kita dengan presiden ya karena ada batasan tadi, yang pembeda tadi. Seandainya pembeda tadi dicabut, ya kita jadi sama dong dengan presiden. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kemahakuasaannya si presiden tadi jadi invalid, jadi nggak ada gitu. Ketika dicabut pembatas tadi. Pembeda tadi itu ya. Iya, justru pembatas itulah yang membuat dia jadi maha kuasa. Kalau tidak ada pembatas ya kita sama. Oke. Mungkin gini ya. Mungkin kalau aku nangkapnya kayak pernah dengar nggak sih analogi soal bilangan tak hingga? Infinity? Iya, maksudnya gini. Kalau aku definisikan gitu ya manusia sebagai angka gitu ya. Katakanlah 1 sampai 100 atau sampai angka yang bisa kita hitung gitu kan. Aku ngedefinisiinnya ini entah benar atau enggak ya. Aku ngelihatnya Tuhan itu ada di nilai infinity-nya, tak hingga. Artinya Tuhan itu sendiri ketika di premis awal kita sepakat Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia atau yang lebih lah kemahakuasaan lebih dia. Dari sini aku coba ngambil persamaannya kayak gimana misalnya kalau tak hingga plus sesuatu, katakanlah tak hingga plus 1 gitu, tambah 1 nilainya berapa? Tetap tak hingga. Tapi apakah sesuatu yang nilai tetap tak hingga itu tadi meniadakan asal mula tak hingga? Iya, tak hingga yang di awal tadi. Kan tidak. Malah aku ngelihat kayak itu wujud kemahakuasaan Tuhan itu tadi. Ketika dia mampu menciptakan sesuatu yang lebih maha kuasa dari dia, itulah wujud kemahakuasaan dia. Dan sesuatu yang dibentuk dia tadi itu adalah manifestasi dari kekuasaan dia tadi. Ngerti nggak maksudnya? Artinya ya karena gini, sepanjang kita tahu gitu ya, mungkin aku sering dengar dulu ya paradoks kemahakuasaan tuh kan.
Hmm. Ada beberapa orang, ini kan kontroversi tuh sempat tuh ya. Pertama tuh yang mungkin yang jelas karena bakal ada looping di situ ya. Looping dalam artian Tuhan itu kan nggak maha kuasa. Kalau dia nggak bisa menciptakan sesuatu, artinya dia nggak maha kuasa. Tapi kalau ketika dia menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia, Nah, itu dia jadi artinya kayak ada kuasa. degradasi nilai. Yang lebih tinggi dari dia. Iya, tapi kalau neo konsep ini tadi kayaknya enggak gitu, enggak menghilangkan nilai itu tadi, nilai tak hingga itu tadi kan. Hmm. Cuman ada konsep sendiri di luar sana itu kayak eh, mungkin pertanyaan itu sendiri salah gitu. Oh, ada orang Iya, yang menjelaskan ada orang yang menjelaskan bahwasannya itu bukan di jawaban yang salah atau jawaban yang belum ditemukan, tapi kayak pertanyaannya itu salah gitu. Apakah Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang lebih itu sama kayak nanya di dia nanya gitu ya. Jadi ada beberapa video waktu itu aku nengok. Dia nanya bahwasannya itu sama kayak mempertanyakan apakah bisa kita berjalan ke kiri pada saat yang bersamaan kita berjalan ke kanan, kiri, kanan, nah gitu ya. Bisa pakai bonus. Oke, ya itu cuma ada di anime. Enggak, maksudnya dari awal sendiri pertanyaan itu sendiri udah salah gitu ya. Tapi aku ngelihat bahwasanya apa ada nggak sih jawaban yang mana yang memang dia pertanyaan itu sendiri benar dan jawabannya ada dan nggak loop. Loop artinya berulang-ulang, balik ke apa ya? Dia nggak maha kuasa dan dia Iya, maha kuasa gitu kan. Berulang-ulang kayak tadi kan awalnya. Cuman dari konsep ini aku ngelihat bahwasannya kayaknya ini konsep yang benar gitu. Dalam artian ketika Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang lebih maha kuasa dari dia bukan berarti menghilangkan status kemahakuasaan dia tadi. Atau gimana menurutmu coba? Ada nggak analogi yang lain yang mungkin kira-kira mirip sama gini yang mungkin yang bisa lebih sederhana? Kalau jadi bahas kebilangan gitu terus bahas. Mungkin itu agak susah lah, tapi aku ngelihat itu mungkin itu yang masuk ke ranah cara berpikirku gitu. Iya, tapi kan mungkin nggak semua orang ke situ pikirnya. Cuman paham maksudnya kan? Aku agak paham, Pak. Agak paham ya, oke, agak paham. Karena juga aku dari dulu memang kurang suka yang namanya angka-angka gitu kan, matematika. Iya, karena konsep ini ya inilah buku bacaan kita lah, Infinity itu lah. Ini nanti kau baca aja lah. Karena aku dapat konsep itu dari buku ini juga yang ngejelasin tentang konsep inilah konsep tentang tak terhingga itu bagaimana. Dan ya aku coba tarik ulur sama pertanyaan tadi. Cuma nanti boleh lah aku baca gitu ya. Cuman dari perspektifmu sendiri itu gimana gimana ya menjelaskan ini supaya sederhana gitu ya dari konsep. Cuman dapat kan poinku tadi dapat ya, dapat ya. Bisa lah. Kalau aku sih kalau menyederhanakannya ya biar lebih simpel mungkin aku tanya dulu lah sama kamu. Apakah ini kalau kasih analogi ya? Analogi lah biar sederhana gampang dimengerti ya. Persamaan atau paralel. Apakah seseorang yang maha kaya sama dengan yang paling kaya? Apakah dia paling kaya hanya karena dia maha kaya? Apakah yang maha kaya sama dengan yang paling kaya? Ya, katakanlah misalnya entah Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg, mereka kan maha kaya. Oke. Coba definisi maha itu sendiri apa tadi? Bisa sangat, amat. Artinya sangat kaya gitu ya, sangat kaya dan teramat kaya, tapi nggak nyebutkan nominal atau apa gitu ya. Jadi hanya kondisi ambigu gitu ya, kondisi ambigu. Terus pertanyaan apakah sama dengan itu artinya mereka paling kaya? Paling kaya. Oke, enggak gitu. Pasti enggak, belum pasti atau enggak gitu. Belum pasti atau enggak gitu. Enggak bisa kita bilang iya kan? Iya benar. Nah, kita gunakan prinsip yang sama untuk tadi itu maha kuasa tadi. Apakah maha kuasa sama dengan paling berkuasa? Waduh. Apakah yang maha kuasa harus konsisten dong. Kalau tadi kita bilang maha kaya belum tentu yang paling kaya, berarti yang maha kuasa belum tentu yang paling berkuasa. Oke. Kalau mau konsisten kan? Iya, tunggu ya, bukan seharusnya. Pasti. Harusnya ya. Pasti. Belum tentu juga dong. Belum tentu kan? Belum tentu juga. Oke. Sih.
Oke. Ya artinya Heeh. ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang juga berkuasa, maha kuasa, bukan berarti Ciptaan itu jadi paling berkuasa. cipta itu jadi paling berkuasa. Oke. Iya, 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 Tapi iya. jadi muncul juga sih pertanyaan, kalau yang maha kuasa itu bukan yang paling berkuasa, apakah ada yang lebih berkuasa Iya. dari Tuhan? Iya, kan jadi malah Jadi kayak siapa yang paling iya, berkuasa jadi sebenarnya? paling berkuasa seakan Tuhan itu nggak berkuasa di situ Iya, kan? jadi siapa yang di atas Ah, Tuhan? iya. Iya, kenapa kita nggak sebut Malah Tuhan mal- itu paling ma- berkuasa? malah balik lagi kayak looping kayak di awal tadi kan. Malah balik siapa yang paling berkuasa? Kalau gitu Tuhan nggak berkuasa. Jadi muter-muter Jadi ya. mutar lagi kan? Iya ya. Tapi tapi kalau membahas tadi yang tentang tier atau level pencipta dan ciptaan itu, kan ada tadi pembatas itu, Iya. limit itu. Nah, sekarang pertanyaan apa ini? Yang membatasi ini apa? Limit tadi apa? Dalam bentuk Oke. apa dia yang membedakan? Kalau Batasan itu tadi ya. iya, kalau kau pribadi ada pandangan? Aku ada sih. Oke, langsung to the point apa Oke. gitu pandangannya gitu. Capek mikir Kalau- ya. Iya, ada. Kalau aku sih mandangnya itu jadi ke alam sih. Hukum alam. Hukum alam, Peraturan alam. nature-nya gitu Nature. ya. Nature-nya. Di mana pencipta itu tidak bisa dilebihi oleh ciptaan gitu. Ciptaan itu ya di bawah, pencipta itu ya di atas. Itu udah alam, udah nature. Loh, tapi kan di awal jadi ciptaan siapa dong dulu? Pencipta siapa di situ? Ya Tuhan. Tapi alam sendiri ada di atas Tuhan. Iya, itu karena dialah pembatasnya. Oke. And then? Oke. Jadi karena dia adalah pembatasnya, artinya dia memiliki kuasa. Iya, Gitu bisa, jadi kayak bisa. gitu ya. Nah, kuasa inilah yang tetap menjaga balance atau pembeda antara pencipta dan ciptaan. Mhm. Jadi dia bisa dikatakan yang paling berkuasa gitu. Alam itu sendiri. Alam itu sendiri. Yang nggak bisa dilawan, Even bahkan oleh Tuhan sendiri. itu sendiri. Jadi Kalau dipikir-pikir kayak seakan kok agak ngeri, agak serem ya. serem ya. Malah Bahkan Tuhan seakan sendiri tidak bisa melawan alam gitu ya. iya. Tapi Tuhan yang menciptakan alam gimana? Malah kayak di awal tadi kan, Mutar lagi. mutar lagi. Apa ada gitu, ada penjelasan gitu yang Memang alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Tapi yang kumaksud dengan batasan alam tadi adalah ya cara kerja tadi, ya, hierarki tadi itu sendiri. Kalau aku asumsi nih ya, contohnya dalam dunia zaman-zaman medieval atau pertengahan dulu gitu. Ketika seorang raja sudah menciptakan suatu peraturan, lalu dia cap dengan cap raja, dia sudah stempel, maka setelah peraturan itu berlaku, dia sendiri pun tidak bisa lawan. Oke. Apakah artinya raja itu tidak paling berkuasa dalam kerajaan? Tetap dia yang paling berkuasa. Tapi dia membatasi dirinya Tapi dia sendiri. membatasi dirinya melalui peraturan tadi. Jadi peraturan itu bukan berarti dia nggak bisa melampaui batasan itu tadi. iya, tetap dia yang paling berkuasa. Cuman ada yang dia buat, dia tetapkan untuk dirinya sendiri. untuk dirinya. Jadi kayak disiplin jadinya. Jadi self disiplin yang dimana dia tidak bisa lawan. Peraturan itu tidak bisa dicabut. Begitu juga dengan ketika Tuhan menciptakan alam dan hierarkinya dan segala peraturan dan hukum yang berlaku, setelah diselesaikan itu dia tidak bisa lawan. Karena ketika dia lawan itu dia jadi tidak konsisten pada dirinya sendiri. Oke. Jadi lebih ke self disiplin. Bukannya nggak bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia, tapi karena dia sudah buat peraturan, rules-nya sendiri, hierarkinya itu sendiri. Batasan itulah yang membatasi dia, tapi bukan karena dia tidak mampu. Ini jadi seakan kita memecahkan permasalahan seluruh dunia gitu ya. Jadi kayak jadi seakan kayak diurutkan gitu ya dari cerita awal. Jadi intinya gini lah. Kalau aku pribadi nangkapnya paradoks kemahakuasaan itu sendiri bukan sesuatu yang pertanyaannya salah. Iya, masih bisa dijawab. Masih bisa dijawab dan bukan nggak ada jawabannya. Ada. Ada jawabannya dan logikanya masuk nggak? Bagiku masuk sih.
Me too. Me too, baby. Oke. Mungkin boleh kontak lah Nobel Prize kita di sini nanti ya. Oke ya. Tapi keren sih menurutku, dalam artian kayaknya ini pertama kali kita memecahkan permasalahan terbesar di dunia. Mungkin lah. Karena gini, kayak yang aku bilang tadi, ada beberapa tokoh gitu ya. Oke, langsung terbuka aja, tokoh agama gitu ya. Dia bilang memang terang-terangan bahwasanya pertanyaan itu sendiri salah gitu kan. Kayak itu tadi, bagaimana seseorang bisa berjalan ke kiri atau ke kanan di saat yang bersamaan gitu ya. Kalau enggak pakai jurusnya Naruto. Iya. Gitu kan gitu. Ada cloningnya. Iya, atau memang jawaban itu sendiri nggak ada, atau memang karena itu di luar nalarnya manusia. Menurutku itu hanya kayak alasan yang dibuat-buat untuk mereka yang tidak mau mencari kebenaran. Iya. Kebenaran. Tapi iya sih, untukku gitu sih ya. Karena memang ribet, karena ada faktor berulang di sana yang buat itu kayak seakan punya kesan nggak akan berakhir. Gitu ya kan. Oke, keren. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi udah bisa kok tidur dengan tenang. Oke, udah bisa sih sepertinya. Ya. Oke lah. Nah, kapan-kapan kau baca lagi nih. Kan aku nyuruh kamu baca. Aku udah dapat jawabanku kok. Oke. Aku mau baca yang lain. Oke lah, aku tidur lah.